Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Dasar 2 dan rekan-rekan kelas C yang telah berkenan hadir dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 1 dengan materi arus listrik yang dianggotai oleh yang pertama Niken Kartika Chandra dengan NIM 200210104091, kemudian Nur Azizah Puspitasari dengan NIM 200210104095, kemudian yang ketiga Rina Indriani dengan NIM 200210104098, yang keempat Sylvia Maharani Kristanti dengan NIM 200210104099, kemudian ada Anti Septiawati dengan NIM 200210104106, Prihatining Intan Permatasari dengan NIM 200210104107, saya sendiri Margareta Metiarawati dengan NIM 200210104108, dan Widya Puspitasari dengan NIM 200210104128. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Niken. Kepada Saudari Niken, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik. Arus listrik berguna dalam mengukur banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Jika dalam selang waktu delta T jumlah muatan listrik yang mengalir adalah delta Q, maka besarnya arus listrik didefinisikan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. Dengan keterangan I sama dengan arus listrik dan Q sama dengan muatan listrik serta T merupakan waktu. Next. Muatan listrik terdapat ada yang bertanda positif dan ada yang bertanda negatif. Listrik didefinisikan searah dengan aliran muatan positif. Muatan positif dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain karena adanya beda potensial. Tempat yang memiliki potensial tinggi melepaskan muatan ke tempat yang memiliki potensial rendah. Next. Selanjutnya mengenai pengertian arus listrik. Arus listrik searah atau DC, direct current, adalah sebuah bentuk mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah. Tegangan arus listrik memiliki besaran nilai atau amplitude yang tetap dan arah mengalirnya arus ditentukan. Sedangkan arus listrik AC merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Azizah. Kepada Saudari Nur Azizah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan arus AC dan DC. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh arus AC meliputi yaitu kekurangannya tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak dapat ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Kelebihan arus AC yaitu dapat dirubah jumlah skala tegangannya, baik itu dinaikkan atau diturunkan. Kelebihan dan kekurangan arus DC. Kekurangan yang dimiliki oleh arus DC yaitu adanya keterbatasan pasokan listrik. Maka dari itu perlu melakukan isi ulang atau cas. Kelebihan yang dimilikinya yaitu dapat dibawa kemana saja.
Next. Aliran arus listrik. Yang pertama yaitu aliran konvensional. Aliran arus yang menggunakan prinsip muatan di mana arus listrik atau current sering diartikan sebagai muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Penghantar rangkaian dengan aliran arus listrik konvensional guna mempermudah memahami arah aliran muatan listrik. Yang kedua yaitu aliran elektron atau elektron flow. Arah aliran elektron sangat berhubungan dengan arah aliran arus listrik konvensional. Hal ini karena pada dasarnya elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Maka dari itu, arah aliran listrik pada suatu rangkaian yaitu aliran elektron dari kutub negatif baterai atau katoda dan kembali lagi ke kutub positif baterai atau anoda. Jadi arah aliran elektron yaitu arah negatif ke arah positif. Next slide. Hambatan listrik. Hambatan listrik yaitu penghambat atau yang mengakibatkan arus listrik berkurang. Hambatan listrik dapat berasal dari yang pertama penghambat atau resistor. Itu komponen listrik yang khusus dibuat untuk menghasilkan hambatan listrik. Yang kedua yaitu hambatan buatan. Hambatan buatan yaitu hambatan yang dipengaruhi oleh susunan rangkaian. Dan yang ketiga adalah hambatan alami, yaitu hambatan yang berasal dari penghantar itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rina Indriani. Kepada Saudari Rina Indriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, susunan rangkaian hambatan listrik akan mempengaruhi nilai hambatan listrik. Susunan hambatan listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu susunan rangkaian seri dan juga susunan rangkaian paralel. Susunan rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik tersebut. Sedangkan rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistornya. Pengukuran ohmmeter dalam pengukuran hambatan hanya dilakukan dengan menghubungkan kabel ohmmeter dengan salah satu ujung hambatan. Hukum ohmmeter berbunyi, yaitu kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Persamaan hukum ohmmeter yaitu dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan V per R. Nilai hambatan total rangkaian seri dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu R total sama dengan R1 plus R2 plus banyaknya R. Nilai hambatan total rangkaian paralel dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, I per R total sama dengan I per R1 plus I per R2 plus I per banyaknya R. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Pada Saudari Sylvia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana menentukan hambatan total. Untuk mencari besar hambatan total, rangkaian gabungan seri paralel adalah dengan mencari besarnya hambatan model rangkaian atau rangkaian seri dan rangkaian paralel
Selanjutnya, mencari hambatan gabungan dari model rangkaian akhir yang didapat. Hambatan kawat penghantar dapat mempengaruhi nilai hambatan listrik. Hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang. Next. Nilai hambatan kawat penghantar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. R sama dengan Rho L per A. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Sedangkan untuk mengukur beberapa besaran listrik seperti kuat arus, tegangan, dan hambatan digunakan multimeter. Macam-macam rumus arus listrik. Hambatan listrik merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V per I. Dengan keterangan V merupakan suatu tegangan, I adalah suatu arus, dan R merupakan hambatan, yaitu ohm. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anti. Kepada Saudari Anti, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator, saya lanjutkan, yaitu besarnya arus listrik disebut kuat arus listrik sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kuat arus listrik merupakan suatu kecepatan aliran muatan listrik. Maksudnya, dengan kuat arus listrik, jumlah muatan listrik yang lewat penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Jumlah muatan atau Q lewat penampang penghantar dalam waktu T, maka kuat arus I secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T, dengan I sama dengan kuat arus listrik, Q sama dengan muatan listrik yang mengalir, dan T sama dengan waktu yang diperlukan. Berdasarkan persamaannya, disimpulkan kalau satu kolom yaitu muatan listrik yang dilewati sebuah titik dalam suatu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Rumus hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial yaitu I sama dengan V per R. Dengan I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan listrik, dan V sama dengan beda potensial listrik. Secara umum, arus listrik yang mengalir pada suatu waktu tertentu adalah I sama dengan dQ per dt. Dengan demikian, bisa ditentukan jumlah dari muatan total yang dipindahkan pada rentang waktu 0 min T lewat integrasi Q sama dengan dQ sama dengan dt. Pada rangkaian DC hanya melibatkan arus dan tegangan searah, yaitu arus dan tegangan yang tidak berubah terhadap waktu. Rangkaian seri yaitu nilai V AB per I adalah hambatan ekuivalen REK, maka REK sama dengan R1 plus R2 plus R3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, tetapi menurut definisi dari hambatan ekuivalen REK, I per VAB sama dengan 1 per REK, maka 1 per REK sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya, materi akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, tegangan bolak-balik. Sebuah tegangan sinusoidi. Maksudnya arus listrik AC atau alternating lingkaran merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus. Sumber AC adalah istilah untuk sebarang alat yang menyediakan sebuah tegangan F atau arus I yang berubah secara sinusoidal.
Simbol sebuah sumber AC pada diagram rangkaian dapat dilihat pada gambar yang telah tertera pada PPT. Kemudian selanjutnya tegangan bolak-balik. Sebuah tegangan sinusoidal dijelaskan berfungsi. F sama dengan F cos omega T. F sama dengan selisih potensial sesaat, selisih potensial maksimum, amplitudo tegangan, kemudian omega sama dengan 2 pi F rad per sekon, F sama dengan frekuensi. Untuk arus bolak-balik, sebuah arus sinusoidal dijelaskan oleh fungsi I sama dengan I cos omega T, I sama dengan arus sesaat, kemudian arus maksimum, amplitudo arus, omega sama dengan 2 pi F rad per sekon, F sama dengan frekuensi. Untuk contoh soal, sebuah arus listrik yang lewat hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listriknya yaitu 5 ampere dan dalam waktu 10 sekon. Maka berapakah besar muatan listriknya? Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Widya. Kepada Saudari Widya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan dari contoh soal pertama, yaitu diketahui I sama dengan 5 ampere dan T sama dengan 10 sekon. Kemudian pertanyaannya yaitu, berapakah besar muatan listriknya? Jawabannya, I sama dengan Q per T. 5 ampere sama dengan Q per 10 sekon, Q sama dengan 5 ampere kali 10, Q sama dengan 50. Jadi besar muatan listriknya adalah 50. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu sebuah arus listrik 2 ampere mengalir pada sebuah kawat penghantar dengan beda potensialnya yang di kedua ujungnya yaitu 12 volt. Maka, berapakah hambatan pada kawat tersebut? Diketahui I sama dengan 2 ampere dan V sama dengan 12 volt. Ditanya, berapakah hambatan pada kawat? Jawabannya yaitu R sama dengan V per I. R sama dengan 12 volt per 2 ampere, R sama dengan 6 ohm. Jadi, besar dari hambatan kawat tersebut adalah 6 ohm. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, kami mohon izin kepada Bapak Iwan untuk membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Gih, Bapak, terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan kelas C yang ingin bertanya, kami membuka 3 sesi pertanyaan. Monggo dapat dituliskan di room chat ataupun secara langsung. Terima kasih. Baik, karena di room chat sudah ada 3 pertanyaan masuk, kami mohon izin kepada Bapak Iwan untuk berdiskusi sebentar, ya Bapak.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yuli Arinda. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan arus AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita lihat pada handphone, laptop, radio, dan komputer. Biasanya arus listrik DC ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya digunakan pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki yang tersedia pada mobil dan motor. Kemudian untuk penggunaan arus AC ini biasanya sudah terdapat pada barang-barang yang menggunakan listrik PLN. Seperti itu, apakah ada feedback dari Yuli Arinda? Baik, Widya, terima kasih. Sudah cukup. Baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadiatul Bariroh, yaitu apakah listrik tidak dapat mengalir jika potensial di dalamnya sama? Mengapa? Jadi elektron itu dapat mengalir pada Jadi elektron itu dapat mengalir pada suatu rangkaian jika ada beda potensial. Tapi jika rangkaiannya terbuka, elektron tetap tidak mengalir walaupun ada beda potensial. Jadi arus listrik itu dapat mengalir bila rangkaian listrik harus tertutup dan harus ada beda potensial di dalam rangkaiannya. Kepada Barir, apakah jawabannya dapat diterima?
Baik, bila tidak ada tanggapan, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya, yaitu apakah hambatan alami dan hambatan buatan dapat berada dalam satu rangkaian dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lalu di antara keduanya manakah yang memiliki hambatan paling besar? Hambatan alami yaitu hambatan yang berasal dari penghantar itu sendiri, sedangkan hambatan buatan yaitu hambatan yang dipengaruhi oleh susunan rangkaian. Hambatan buatan itu atau dapat disebut sebagai konduktor, yaitu bahan yang dapat mengalirkan arus listrik. Pada bahan ini elektron-elektron di setiap atomnya terikat sangat lemah, sehingga elektron tersebut mudah lepas dari ikatan atomnya. Hal ini akan menyebabkan elektron mudah bergerak atau berpindah. Sehingga bahan konduktor adalah bahan yang memiliki hambatan kecil. Contoh dalam hambatan ini yaitu besi atau baja. Sedangkan hambatan yang alami tadi yaitu hambatan yang buatan itu bisa disebut hambatan isolator, yaitu memiliki sifat yang berlawanan dengan konduktor, yaitu tidak dapat atau sulit mengalirkan arus listrik. Contohnya contoh hambatan ini seperti plastik, kayu, kaca. Nah, contoh kedua hambatan ini dalam satu rangkaian itu seperti alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik contohnya setrika, yaitu kan itu bagian bawahnya itu merupakan hambatan konduktor, yaitu untuk mengalirkan listrik menjadi panas sehingga dapat digunakan. Sedangkan untuk pegangannya itu terbuat dari bahan plastik sebagai bahan isolator agar tidak terjadi rambatan listrik yang dapat menyebabkan listrik mengalir pada bahan tersebut sehingga mudah dipegang. Di antara kedua hambatan tersebut, hambatan konduktor memiliki hambatan yang lebih kecil daripada isolator. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan atau sanggahan? Dapat diterima, Azizah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, untuk itu kami izin untuk menutup presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Iwan untuk dilakukan evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Nggih, Bapak, sampun. Ya, Bapak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Nggih, Bapak. Oh ya, ini saya tambahkan materi dulu ya, ditunggu ya.